Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Schalke degradasi, supporter serang pemain. Amarah supporter tak bisa dibendung lagi setelah Schalke dipastikan degradasi. Wajar jika supporter kecewa betul melihat performa Schalke musim ini, terlebih klub tidak pernah terdegradasi sejak 1991. Persoalan keuangan karena menunggak hutang 217 juta euro makin memperparah kondisi Schalke. Maka dari itu supporter Schalke langsung meluapkan kekesalannya kepada para pemain yang baru tiba di Stadion Veltins Arena malam harinya. Dari video yang viral di media sosial, ada sekumpulan fans Schalke yang mengkonfrontasi para pemain. Agnelli ungkap sebab klub Inggris mundur dari European Super League. Andrea Agnelli memberikan pandangannya terkait penyebab mundurnya 6 klub top Inggris dari European Super League. Sampai berita ini dipublikasikan, tinggal Juventus, Real Madrid, dan Barcelona yang belum merilis pernyataan resmi meninggalkan European Super League. Namun bisa dipastikan ajang yang dianggap tandingan Liga Champions itu sudah tak bisa lagi jalan karena klub-klub Inggris keluar. Agnelli mengatakan dia merasa intervensi pemerintah Inggris. Perdana Menteri Boris Johnson mengancam dengan menggunakan undang-undang untuk menghentikan ini. Itu secara tak langsung mendorong klub Inggris untuk mundur. Bos La Liga serang Florentino Perez. Presiden La Liga Javier Tebas mengecam Florentino Perez atas keterlibatannya di European Super League. Dia menyebut Perez tidak menghormati Liga Spanyol. Dia secara spesifik menuding Presiden Florentino Perez sebagai otak di balik European Super League yang dikerjakan secara rahasia tanpa sepengetahuan La Liga. Dia ingin menjadi penyelamat dunia, tetapi semua upayanya dilakukan secara rahasia karena dia tahu itu tidak baik. Meskipun resiko European Super League sudah tidak ada lagi, namun masih ada presiden yang bertanggung jawab kepada klub. Kata Tebas dilansir dari Mundo Deportivo. Dia harus menghubungi kami. Saya tidak mengikuti perintah dari satu klub. Florentino bukan bos saya. Dia yang seharusnya memberikan penjelasan. Tebas menambahkan. Saham MU dan Juventus turun usai European Super League ditangguhkan. European Super League akhirnya ditangguhkan karena derasnya kritik yang ada. Manchester United dan Juventus kena imbas ketika harga sahamnya turun. Padahal harga saham Manchester United sempat melonjak hingga 17,6 dolar Amerika Serikat per lembarnya di hari pertama pengumuman ISL dan kini turun 6,03% menjadi 16,22 dolar Amerika Serikat. Selain itu, keputusan mundurnya CEO Ed Woodward akhir tahun ini juga mempengaruhi. Sementara Juventus yang ditutup di angka 0,87 euro per lembar saham, ini turun ke angka 0,76 euro atau sekitar 12,32%. Tottenham versus Southampton, Spurs menang 2-1. Tottenham menjamu Southampton di Stadion Tottenham Hotspur. The Saints unggul lebih dulu berkat gol Danny Ings di babak pertama. Here comes Ward-Prowse, low one this time, flicked on by Ings and in off the post. Setelah turun minum, Tottenham bangkit. Gareth Bale menciptakan gol penyama di menit ke-60. Blocked by Salisu, back out to Bale who curls it in against his former club. Di penghujung laga, penalti Son Heung-min memastikan The Lily Whites meraih kemenangan di laga ini. Ball steps up right-footed, sends McCarthy the wrong way, and in the 3 poin yang didapat ini menaikkan Spurs ke peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris usai mengkoleksi 53 poin hasil 33 pertandingan. Sementara itu, Southampton menempati posisi 14 dengan perolehan 36 poin. Aston Villa versus Manchester City diwarnai 2 kartu merah. The Citizen menang 2-1. Duel Liga Inggris antara Aston Villa versus Manchester City dihelat di Villa Park. The Villains
mengejutkan City dengan gol cepat John McGinn di menit pertama. Step on the way to the title, but goodness me, what's happened here? Namun kemudian The Citizen bereaksi dengan menciptakan 2 gol belasan dari Phil Foden di menit ke-22. Really have worked it well, Bernardo Silva, and in by Phil Foden. Dan Rodri di menit ke-40. Bernardo Silva, and in it goes towards Rodri's head, and City. Villa dan City sama-sama menyudahi permainan dengan 10 orang. Back City, John Stones diacungi kartu merah langsung oleh wasit di akhir babak pertama, sedangkan Villa kehilangan Matty Cash yang diusir setelah menerima 2 kartu kuning. Dengan hasil ini, City kembali unggul 11 poin dari rival terdekatnya, Manchester United di klasemen. Si Biru Langit masih bercokol di puncak dengan perolehan 77 poin hasil 33 pertandingan, sedangkan Aston Villa menempati peringkat 11 dengan 44 poin dari 31 poin. Sevilla curi poin penuh di kandang Levante. Bermain di Ciutat de Valencia, tim tamu lebih menguasai jalannya pertandingan. Peluang demi peluang tercipta, namun tak ada gol di babak pertama. Sevilla baru mencetak gol di babak kedua, tepatnya di menit ke-53 lewat aksi Youssef En-Nesyri. Breakthrough came. Suso's pass picking out Youssef En-Nesyri. He expertly rounded. Tak ada gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan Sevilla menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Levante masih tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 38 poin, sedangkan Sevilla naik ke peringkat ketiga dengan raihan 38 poin. Cadiz versus Madrid menang 3-0 Los Blancos ke puncak klasemen. Real Madrid menantang tuan rumah Cadiz di Estadio Ramon de Carranza pada pekan ke-32. Tim tamu sudah mampu unggul 3-0 di babak pertama. 3 gol pasukan Zinedine Zidane tersebut lahir dari gol Benzema di menit ke-30. Benzema, and I think Ledesma got it. Alvaro Odriozola di menit ke-33. Marcelo leaves it for him. The cross to the far post. 2-0. Dan 2 gol kedua Benzema di menit ke-40. Goes back to Casemiro, and there it is. It's 3-0, and it's Cadiz. Memasuki babak kedua, mereka gagal mencetak gol tambahan. Skor 3-0 untuk Madrid menutup laga di markas Cadiz. Kemenangan ini membawa Madrid ke puncak klasemen La Liga. Poin Madrid dan Atletico sama, namun Madrid berhak menduduki posisi teratas karena unggul head-to-head. Sementara Cadiz tak beranjak dari peringkat ke-13 usai ditumbangkan Madrid. Mereka mengumpulkan 36 poin. Hasil La Liga Jornada ke-31 hari ini. Osasuna menang 3-1 atas Valencia. Real Betis bermain imbang 0-0 dengan Bilbao. Alaves menang 2-1 atas Villarreal. Elche bermain imbang 1-1 dengan Valladolid. Dortmund versus Union Berlin di Borussen menang 2-0. Borussia Dortmund menang meyakinkan 2-0 atas tamunya Union Berlin pada lanjutan Liga Jerman Spieltag ke-30 di Signal Iduna Park, Kamis 22 April. Dortmund berhasil mencetak 2 gol melalui Marco Reus di menit ke-27 dan Rafael Guerreiro pada menit ke-88. Kemenangan kali ini tidak mengubah posisi Dortmund di klasemen Liga Jerman, yakni di posisi kelima dengan 52 poin. Sementara itu, Union Berlin berada di urutan ke-8 dengan 43 poin. Hasil Bundesliga Spieltag ke-30. Werder Bremen kalah 0-1 atas Mainz. Hoffenheim menang 3-2 atas Mönchengladbach. Stuttgart kalah 1-3 atas Wolfsburg. Dan sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih diduduki oleh Robert Lewandowski dengan 35 gol, diikuti oleh Andre Silva dengan 24 gol dan Erling Haaland dengan 23 gol. Milan versus Sassuolo, Rossoneri tumbang 1-2 di San Siro.
AC Milan gagal menang melawan Sassuolo pada lanjutan Liga Italia Giornata ke-32 Rabu 21 April. Bermain di San Siro, Milan tumbang dengan skor 1-2. Milan mampu unggul lebih dulu di menit ke-30 lewat gol Hakan Calhanoglu. Finding Calhanoglu. Dalot on the overlap. Calhanoglu! That's stunning. Namun Sassuolo mampu membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui Giacomo Raspadori di menit ke-76 And this is an opportunity. Toljan, Raspadori! dan menit ke-83. Berardi, Raspadori, wonderful! And he's got his... Kekalahan ini membuat Milan masih di peringkat kedua dengan 66 angka, sementara Sassuolo saat ini berada di urutan ke-8 dengan 49 angka. Spezia versus Inter, Nerazzurri tertahan 1-1. Inter Milan tertahan 1-1 di markas Spezia dalam lanjutan Liga Italia Kamis 22 April. Nerazzurri gagal menang meski terus menggempur lini pertahanan Spezia sepanjang laga. Spezia mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-12 lewat gol Diego Farias. Inter menyamakan skor di menit ke-39 lewat gol Ivan Perisic. Able to bring it down, then in the middle, Perisic trying to get the touch, and is... Hasil ini membuat Inter tetap kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin, sementara Spezia berada di posisi ke-15 dengan 33 poin. Juventus versus Parma, Alessandro, Bres, Bianconeri menang 3-1. Juventus meraih poin sempurna saat menjamu Parma dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium Kamis 22 April. Sinyonya tua menang 3-1 dengan 2 gol disumbangkan Alessandro. Parma unggul lebih dulu di menit ke-25 lewat gol Gaston Brugman. Brugman it is to go for power. What a goal from... Namun Juventus mampu membalas dengan mencetak 3 gol melalui Alessandro di menit ke-43. Deep across, De Ligt is there. Alessandro with a shot! Dan menit ke-47. Out to Cuadrado, flicked in, Dybala on the header and it's Alessandro again! Serta gol Matthijs De Ligt di menit ke-68. Cuadrado with a corner, flicked in and it's goal number 3! Tambahan 3 angka ini membuat Juve menempati posisi ketiga dengan 65 poin, sementara Parma berada di posisi ke-19 dengan 20 poin. Hasil Serie A Giornata ke-32. Genoa imbang 2-2 atas Benevento, Crotone kalah 0-1 atas Sampdoria, Udinese kalah 0-1 atas Cagliari. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 25 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 21 gol, dan Luis Muriel dengan 18 gol. Bantai Angers, PSG lolos ke semifinal Coupe de France 2020-2021. Paris Saint-Germain berhasil memetik hasil maksimal kala menjalani pertandingan perempat final Coupe de France musim 2020-2021 menghadapi Angers. Skuad Les Parisiens berhasil menyelesaikan laga dengan kemenangan 5-0. 5 gol PSG berhasil dicetak oleh Mauro Icardi di menit ke-9. Gol bunuh diri Vincent Manqueau di menit ke-23. Neymar di menit ke-65. Dan 2 gol tambahan Icardi di menit ke-68. Serta menit ke-90. Berkat kemenangan tersebut, PSG pun berhak melaju ke babak semifinal Coupe de France 2020-2021. David Alaba resmi ke Real Madrid, ini kata bintang Bayern Munchen.
Rekan David Alaba di Bayern Munchen, Joshua Kimmich, buka suara usai rekannya memutuskan gabung Real Madrid pada musim panas 2021 mendatang. Dilansir dari Sky Sport, Real Madrid tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendaratkan Alaba ke Santiago Bernabeu saat jendela bursa transfer musim panas dibuka. Baginya, Alaba telah mengambil langkah tepat usai memutuskan bergabung Real Madrid. Sebab klub berjuluk Los Blancos tersebut merupakan klub yang berharga dan besar. Dia telah memenangkan segalanya di sini, memenangi segalanya beberapa kali. Real Madrid adalah klub yang berharga. Tak banyak pilihan usai Anda meninggalkan Munchen. Tetapi Real Madrid tak begitu buruk, tutur Kimmich. Mourinho akan sulit melatih klub top Inggris lagi. Usai dipecat Tottenham Hotspur, Jose Mourinho diyakini akan sulit menarik minat klub-klub top Liga Inggris. Mourinho disarankan agar rehat sejenak. Hal tersebut diucapkan oleh mantan pesepak bola Inggris, Wayne Bridge, yang tak lain adalah mantan anak didiknya saat memperkuat Chelsea pada 2004 sampai dengan 2007. Akan sedikit sulit karena klub-klub yang pernah dia latih, klub-klub top Premier League, mungkin tidak ingin menyentuh dia. Bridge dikutip Daily Mail. Kalau saya jadi dia, saya akan berlibur. Dia sudah menjalani banyak sekali pekerjaan dan memenangi begitu banyak trofi, tetapi dia memang mencintai permainan ini. Mungkin sebuah tim nasional akan jadi pekerjaan dia selanjutnya karena dia sudah pernah melatih banyak klub besar, ujarnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!